tambah istri latah. Orang Bumi Ayu Masya Allah apik-apik ya. Kiai tambah istri amin. Alhamdulillah ma'ani. Segenap jajaran pengurus dari level tertinggi dan teratas Nahdlatul Ulama cabang Bumi Ayu, para yainya, para ustad, segenap pengurus dari tertinggi hingga terbawah muslimat, segenap pengurus SMA Bahrul Ulum, Bustanul Ulum, Nahdlatul Ulama rahimakumullah, segenap wali santri dan segenap santriwati. Wadon kabeh kaya kakak lanangnya. Mudah-mudahan anak-anak kita bukan hanya pakaiannya saja Nahdlatul Ulama, tapi jiwa raganya juga Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal, amin ya robbal, ya robbal alamin. Hadirin, saya senang, bangga dan berikan apresiasi yang besar kepada SMA ini dan Merchant Band Gemanada Jagat Raya yang melancarkan acara semacam ini, karena memang kita butuh untuk menguatkan nahdiyin dan nahdiyatnya kita. Kita butuh mempertegas kembali warna kita, kita butuh mempertegas kembali karakter jati diri kita, khususnya di bumi yang kita cintai ini, Indonesia tercinta. Amin ya robbal, amin ya robbal, ya robbal alamin. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, beruntung pada pagi hari ini mendekati siang hari Allah perkenankan kita kumpul bersama, duduk bersama, berzikir kepada Allah di tempat yang Allah berikan naungan, Madrasatul Ilm, ilmu dunyawi wa ilmu ukhrawi, tempat kajian ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ini tempat mulia, tempat agung, karena kita berada dalam keadaan zikrullah. Hal semacam ini senada dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaquduna qauman yadhkuruna Allah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Nabi mengatakan dalam untaian sabda mulianya, tidaklah sekelompok manusia duduk bersama, kumpul bersama, zikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, lisan basah karena salawat dan salam kepada Rasulullah, melainkan perkumpulan semacam ini Allah turunkan malaikat yang banyak. Ini sekarang manusia luar biasa yang hadir banyak, tapi malaikat yang hadir lebih banyak. Percaya? 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 Alhamdulillah. Karena sudah percaya berarti ceramah sampai di sini. Saya sebelum selesai mondok, Pak, Bu, saya punya kiai itu titip pesan, Reza, nanti kamu kalau terjun ke masyarakat ceramahi umat sampai percaya. Jadi tugas penceramah biar umat percaya. Kalau umat sudah percaya berarti ceramah billahi taufiq wal hidayah. Nah, kita percaya di sini malaikat yang turun banyak. Nggih percaya apa dereng? Billahi taufiq wal hidayah. Percaya apa dereng?
Nah kurang ajar. Nabi kok ora percaya. Kita percaya malaikat yang hadir di sini banyak, namun kita bertanya, malaikat hadir ke Bustanul Ulum ini mau ngapain? Kalau kita kan jelas, jelas niat hadir mau maulidan, mau zikiran, mau sholawatan, bahkan ada yang niat hadir silaturahmi, temu kangen, ada yang hadir niatnya thalabul ilmi. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang hadir niatnya ngalap berkah. Kita yang hadir manusia jelaslah malaikat kesini mau ngapain. Ya mudah-mudahan bukan malaikat Israel ini Israel tekak mungkin. Saya kasih informasi Pak. Ini kursi, meja, air minum 2 gelas warna-warni ke aksesoris panggung ada air minum, laka air minum ya ceramah 20 menit oh ya, jangan dikira air minumnya tekak air rusak jam. Ini aksesoris panggung, paham ya? Kita bertanya, Nabi yang jawab. Nabi menjawab dalam sabdanya, ghasyiyatuhum rahmah. Malaikat hadir ke sini untuk bagi-bagi rahmat. Masya Allah. Ini sekarang semuanya lagi kebagian rahmat. Alhamdulillah. Rahmat Allah luar biasa Pak Bu. La ududu fiha, rahmat Allah itu tidak ada batasannya. Masuk surga itu bagian dari rahmat Allah. Selamat daripada siksa penghakiman, penghukuman api neraka itu bagian dari rahmat Allah. Bahkan bagian kecil di antara rahmat Allah, tatasawwaru ala hawaijin nas, bisa menjelma menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan kita yang dipenuhi oleh Allah itu bagian kecil di antara bagian rahmat Allah subhanahu. Apalagi sekarang bersamaan hujan, rintik-rintik semakin menegaskan rahmat Allah subhanahu. Dan Nabi bersabda tidak sampai di situ, dilanjutkan kembali dengan nasihatnya, wa nazalat alaihimus sakinah, dan orang yang duduk di tempat semacam ini Allah turunkan ketenangan. Ya sing tekak tenang ya. Kayak ibu-ibu lemperakan tenang deh. Tak takoni ki wis mangan apa durung? Ya sama. Mani takoni. Wis mangan apa durung? Sampun. Habibnya durung. Sengaja tak ulang-ulang. Ben panitia nek krungu. Loh kita belum ada yang makan, tapi kita nggak pikirkan makan. Karena sekarang kita lagi tenang. Ulama berkata, man alaihi sakinah inda majlis adzikri fa alaihi sakinah indallahi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang duduk di majlis zikir dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenteram, damai, itu sebuah tanda orang-orang yang bakal tenang nanti di akhirat di sisi Allah. Makanya kalau saya lihat ini yang hadir luar biasa banyaknya. Saya perhatikan muka-mukanya kok nggak ada yang sama. Memang kita berbeda, tapi kan tujuan kita sama. Nabi Muhammad menegaskan ghanimah majlis al-dzikri al-jannah. Nabi Muhammad mengatakan ganjaran, balasan, gaji yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli zikir itu sorga. Amin. Ini kalau saya lihat-lihat kan calon penduduk sorga ini. Pengen masuk sorga? Pengen masuk sorga? Kapan? Aku nih pengen kah gembora. Aku nih kapan menang kabeh. Wes, saya paham. Kullu nafsin dha'iqatul, innal mauta babun min abwabil jannah.
Ulama berkata sesungguhnya kematian adalah pintu di antara pintu-pintu sorga. Semua orang bakal mati, Pak. Orang kaya sing kompak orang kaya orang miskin orang kaya mati kak pemana mau miskin anak muda uang tua kurang ajar ya aku uang tua kan kurang ustadz ustazah kiai ne habibe kayak sentimen kalau Habib bro. Ngomong ustad kacuilan ya, ustadz mati, ustazah mati, kiai ne mati, habibe mati. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, amin ya robbal, amin ya robbal. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kuncian amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi khusus azimat kalangan Nahdliyin. Tidaklah kita berhari raya Maulid ini kecuali terdapat 3 poin di dalamnya yang menjadi pegangan para habib, para kiai, para ustadz. Karena di dalam Maulid ini ganjaran-ganjaran yang Allah turunkan luar biasa. Yang pertama, ada 3 kita bahas. Oh, pakehan waktunya orang cukup. Ada 3 poin. Poin yang pertama yang namanya kita Maulid berarti kita senang dengan kelahiran Nabi. Kita gembira dengan kelahiran Nabi. Kita bahagia. Betul nggih? Hadirin, gembira dengan kelahiran Nabi. Jangankan kita umatnya, orang kafir bisa dapat manfaat. Orang kafir bisa dapat manfaat karena gembira dengan kelahiran Nabi. Apalagi kita umatnya. Dan yang gembira dengan kelahiran Nabi itu bukan hanya manusia, alam semesta ikut bergembira. Coba lihat di dalam biografi Nabi Muhammad SAW, baik Maulid Syibtu Turar, Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai, mereka mengungkapkan pepohonan gembira dengan kelahiran Nabi, burung-burung gembira dengan kelahiran Nabi, dan semuanya tahu bahwasanya gembira dengan kelahiran Nabi itu memiliki keutamaan, memiliki manfaat. Saya ambil satu ibarah, satu pelajaran. Abu Lahab, kenal nggih? Abu Lahab, kenal nggih? Kenalan di mana sampean? Sok kenal kayaknya, wong kafir tak kenal. Al-Quran nggih. Di Al-Quran Abu Lahab itu disebutkan tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abi Lahab itu ada beberapa poin yang berbahaya. Poin yang pertama, Abi Lahab ini orang kafir. Poin yang kedua, Abi Lahab ini musuh Nabi. Poin yang ketiga, Abi Lahab ini berencana menyakiti Nabi. Poin yang keempat, istrinya ikut-ikut. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya ikut-ikut mau menyakiti Nabi. Yang kelima, Allah pastikan Abu Lahab masuk neraka dan dibakar dengan siksa api neraka. Ini 5 poin, semuanya kepastian oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab orang kafir, musuh Nabi, mau menyakiti Nabi, istrinya ikut-ikut dan dipastikan masuk neraka. Itu menurut kajian Al-Quran. Adapun kajian hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya ini Abu Lahab masuk neraka sudah pasti, tapi setiap hari Senin libur siksaan. Gue neraka apa sekolahan, anak liburan ya.
Abi Lahab setiap hari Senin libur siksaan, nggak ada siksaan. Bahkan bukan hanya libur, dari jemarinya keluar air untuk diminum. Subhanallah. Di neraka dapat karunia, di neraka dapat anugerah. Padahal orang kafir, padahal neraka minta maaf, neraka itu bukan tempat karunia, Pak. Neraka itu bukan tempat anugerah, Bu. Neraka itu tempat penghakiman, tempat penghukuman, tempat siksaan bagi orang-orang yang membangkang akan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada pengecualian untuk Abu Lahab. Kok bisa? Apa jawaban Sayyidina Abbas? Allahu la yansa. Allah tidak melupakan Abu Lahab. Kenapa Allah tidak melupakan Abu Lahab? Karena Abu Lahab pernah senang satu kali dengan kelahiran Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Lahab cuma satu kali senang dengan kelahiran Nabi. Masya Allah, bisa dapat karunia orang kafir. Lalu bagaimana kita? Makanya seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimishqi, beliau mengutarakan antara ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad tentang Abu Lahab. Beliau mengutarakan dengan gubahan syairnya, idza kana hadza kafiran jaa dhimmuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jikalau itu orang kafir yang sudah dipastikan oleh Allah di dalam Al-Quran akan kekafirannya, dan dipastikan oleh Allah dalam neraka kekekalannya, akan keabadiannya, ata annahu fi yawmil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Lalu datang dalam sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita, setiap hari Senin siksaan Abu Lahab diringankan karena pernah satu kali saja gembira dengan kelahiran Nabi. Beliau menutup gubahan syairnya dengan berkata, fama dhannul abdul ladzi kana umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang hamba Allah, iman kepada Allah, mengikuti syariat Allah, cintanya luar biasa kepada Nabi, senangnya tiap hari bahkan tiap saat dengan kelahiran Nabi, dan wafatnya bawa tauhid kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kafir saja berhak dapat keutamaan dari Allah karena gembira dengan kelahiran Nabi, masa iya kita enggak? Loh, kita sudah muslim, mukmin, akidatun sahihah najiyah, akidah kita akidah yang sahih, akidah yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, murtabitun bin Nahdiyah, bahkan kita terikat dengan Nahdlatul Ulama. Masa iya enggak dapat? Ini kok saya ceramah dipelototi? Ayonya ngajak gelung. Paham nggih? Paham nggih? Paham nggih? Alhamdulillah. Nah, yang sudah paham boleh pulang duluan. Sing durung jago tak jelas namanya nggih. Itu yang pertama, gembira dengan kelahiran Nabi. Yang kedua, di dalam Maulid Nabi ini dibacakan sejarah Nabi nggih. Baca Maulid nggih. Tadi baca Maulid apa? Simtuduror nggih. Subhanallah. Setiap ada perayaan Nabi pasti ada pembacaan Maulid. Itu bahasa kita. Kalau bahasa kalangan Nahdien ngomongnya apa? Manakiban. Biasakan manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani, manakiban Syekh Abu Ali Asy-Syadzili, manakiban Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kalau ini manakiban pemimpin para wali. Manakib itu kan biografi. Di sini dibacakan biografi Nabi Muhammad. Hadirin, jangankan biografi Nabi Muhammad, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya ketika kami kisahkan kepadamu kisah-kisah para rasul, bisa memantapkan iman, bisa mengokohkan iman. Maka di pembacaan Maulid semacam inilah kita semakin kuat. Alhamdulillah. Makanya lihat hadirin, Ahlus Sunnah wal Jamaah susah mau keluar hadirin. Kita kalangan Nahdien kokoh hadirin.
Memang sih pengurusnya cuma beberapa orang, tapi kultural di masyarakatnya nggak bisa goyang hadirin. Alhamdulillah, alhamdulillah, karena kita selalu dikisahkan kisah Muhammad. Kita kalau dengar kisah Nabi Muhammad mantap, kita punya iman, akidah kita nggak goyang. Sampai ada seorang ulama besar berkata, "Law anna syekhi wa abi umirtu ilayya an akhruja min aqidati sunniyah la ta'atuhuma." Ada seorang ulama berkata, andaikan ayah kandungku dan guruku yang mengajarkan aku ilmu memerintahkan aku untuk meninggalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak akan aku turuti permintaan mereka berdua. Kenapa? Kathurat, karena dadahku sudah penuh dengan kisah-kisahnya para nabi. Maksudnya apa? Dadahku sudah mantap dengan keimanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya sering-sering Pak Bu dengan cerita nabi. Saya kalau bahas cerita nabi kayaknya bakal makan waktu panjang. Kisah nabi ini kalau saya bawakan suka emosional Pak. Pengen dengar kisah nabi? Pengen? Segitu ya, satu aja ya. Kalau banyak-banyak kayongnya gempuran nyongnya. Satu aja. Ketika Nabi Muhammad mau wafat, Rasulullah titip pesan kepada anak tercintanya Sayyidatuna Fatimah. Rasul berkata, "Fatimah putriku, sebentar lagi akan datang dua laki-laki. Innahuma Jibril wa Israil." Yang akan datang itu Jibril sama Israel. Biarkan masuk. Tidak berapa lama datang malaikat Jibril dan Israel. Masuk ke kamar Rasulullah, tepatnya di kamar Ibunda Aisyah. Israel dan Jibril maju mendekat Nabi, lalu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, inna rabbaka as-salam yukri'uka as-salam wa yaqulu laka al'ana liqa'al mahbub." Rasul, Tuhanmu yang maha selamat mengucapkan selamat untukmu, lalu berkata, saat inilah waktunya berjumpa dengan kekasihmu. Jibril kasih bahasa isyarat, Rasul, waktunya wafat Rasul, waktunya ketemu dengan Allah Rasul. Rasulullah tersenyum, dapat informasi perjumpaan dengan Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang paling mencintai Allah kecuali Nabi Muhammad, dan tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad kecuali Allah. Makalah mereka berdua ini Zatullah dan Zatul Muhammadi selalu termaktub di dalam surga, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad sambut itu perjumpaan. Ketika disambut, Israel mendekat ke kepala Nabi, mau mencabut rohnya Nabi Muhammad. Ketika Israel mau mencabut rohnya Nabi Muhammad, Israel ingat ada perintah dari Allah. Israel, kalau kau mau mencabut nyawa kekasihku, cabutlah bi atammil adab wa ahsanil akhlak. Kalau kau mau cabut Israel, maka cabut dengan setinggi-tingginya adab dan sebagus-bagusnya akhlak. Enggak boleh sembarangan cabut nyawa. Israel cabut nyawa lembutnya luar biasa. Begitu sedikit rohnya Nabi Muhammad dicabut oleh Israel, terdengar suara dari lisan Nabi Muhammad, sakit Bu. Nabi Muhammad kesakitan dicabut nyawa. Karena sakit, Rasulullah membuka matanya menoleh kepada Israel, lalu berkata, "Ya Israel, khaffif alayya." Hai Israel, lembutkan untukku pencabutan nyawa. Israel dengan keadaan yang sangat khawatirnya sendiri berkata, "Ya Rasul, ya Habibullah, qad khaffaftu anka sab'ina di'fan." Duhai kekasih Allah, aku sudah meringankan pencabutan nyawa untukmu. Aku sudah melembutkan pencabutan nyawa untukmu 70 kali lebih lembut, lebih ringan daripada nabi-nabi yang lainnya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah paling ringan, dan tidak pernah ada kelembutan dan keringanan pencabutan nyawa kecuali Israel kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengarkan, saya saja Nabi sudah diringankan 70 kali, begini sakitnya.
Nabi Muhammad berpikir, terus nasib umatku bagaimana? Saya ini Nabi kekasih Allah, di dalam genggaman tangan pula ada liwa'il hamd dan syafaatul uzma. Dalam genggaman tangan pula ada bendera kehormatan, bendera kemuliaan, bendera pujian, dan dari genggaman tangan pula pemberi syafaat terbesar nanti pada hari kiamat. Sakitnya luar biasa. Terus umat biasa bagaimana? Dan minta maaf, yang Nabi Muhammad pikirkan bukan orang-orang yang ahli taat saja, bukan orang yang ahli takwa, enggak. Yang Nabi Muhammad pikirkan umatnya yang ahli maksiat. Makanya Nabi Muhammad pernah mengeluarkan fatwa, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu aku peruntukkan untuk umatku dari kalangan pelaku dosa-dosa besar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengingat begitu sakitnya dicabut nyawa, maka Nabi Muhammad berpikir, ini bahaya kalau sampai umatku yang dikasih, kasihan saya punya umat. Maka Nabi Muhammad berkata, ya Israel, thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Israel, kalau begini sakitnya dicabut nyawa, maka seluruh rasa sakit dicabut nyawa umatku semuanya, tanpa terkecuali Israel. Semua rasa sakit dicabut nyawa umatku, timpahkan kepadaku, bebankan untukku, beratkan atasku saja, dan ringankan untuk umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Pak Bu, sampai sekarang kita nggak pernah lihat ada orang meninggal teriak. Sampai yang pernah lihat ada orang meninggal teriak? Lakau ya. Walaupun ahli maksiat meninggalnya nggak teriak aja. Yang minum khamar meninggal nggak ada yang teriak. Yang judi meninggal nggak, bahkan yang zina ketika zinanya meninggal nggak teriak hadirin. Kenapa bisa? Rasa sakitnya sudah diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah puji beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Allah puji Nabi. Kenapa? Nabi menanggung beban berat untuk kita. Masya Allah. Saya hadirin, saya, jangankan umat, anak kandung saya itu, saya didampingin anak saya. Itu anak nomor 3, saya punya anak baru 5, mudah-mudahan 17. Baru 5, mudah-mudahan 17. Amin oh. Medit dong nah hadir. Ini anak saya nomor 5, nomor 3. Kalau saya disuruh pilih, Habib mau nggak gantikan rasa sakitnya dicabut nyawa anak saya? Ya saya jawabnya udedeo ya. Terus dewe-dewe. Tidak ada satupun orang tua, baik ayah kandung atau ibu kandung, mau menggantikan rasa sakit anaknya. Jangan dikira cabut nyawa itu ringan, Pak. Itu dicabut nyawa, ulama mensifati rasa sakitnya seperti manusia dikuliti hidup-hidup 70 kali lipat. Ini. Bahkan ada ulama mengatakan rasa sakitnya dicabut nyawa itu seperti ibu melahirkan 700 kali lipat sakitnya. Coba tanya ibu-ibu ini, melahirkan sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Kenapa diulang terus? Sakit tak sakit tiap tahun. Ya Allah, nggak ada Pak Bu yang bisa gantikan Nabi. Makanya kita kalau cerita Nabi mantep, tambah kuat kita punya iman kepada Allah, kepada Nabi. Lihat jam tokah. Oh, yang ketiga, pertama gembira dengan kelahiran Nabi. Yang kedua mendengarkan kisah Nabi. Nah yang ketiga itu ada sholawatan. Sholawatan ini sudah ciri khas kita hadirin. Seakan-akan sholawatan ini sudah seakan-akan miliknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih lagi kalangan Nahdien wes neng sholawatan kau lakaman dokeo ya. Sholawat itu ibadah paling keramat Pak. Ibadah paling keramat Bu. Hingga ulama sepakat, ittafaqal ulama'u anna jami'al a'mali minha maqbulun wa mardudun illa salata ala nabi.
Ulama sepakat bahwasanya ibadah manusia ada yang diterima, ada yang ditolak. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad diterimanya pasti. Jadi kita kalau mau jumpa dengan Allah jangan terlalu percaya diri dengan ibadah yang lain. Sulit Pak. Jangan ngandalin sholat saja. Sholat tak sholat, cuman jangan diandalin. Sayang, apalagi zaman sekarang musim hujan, ibu-ibu takbir Allah Akbar, genteng suara gerimis wis hundah. Ya kayak jemuran pimen urusannya. Makanya Nabi berkata, kam min musallin laisa lahu min salati illa ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali capek. Mengandalkan apa? Puasa. Oh, pemanin puasa. Ngaku bongkar puasa. Begitu wudhu kumur-kumur delek sisa. Makanya Nabi pun juga bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak seorang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar sama haus. Nggak bisa kita andalin, kita harus punya azimat terkuat. Apa itu? Sholawat. Makanya ulama berkata, as-salatu ala nabi syekh, man laysa lahu syekh fala yahtaju ila syekh wala yahtaju ila al-hudur wa bi syekhi wa bil huduri akmal wala yubtiluha birriya. Ulama berkata, Bu Pak, sholawat itu guru bagi seorang yang tidak memiliki guru. Maka sholawat itu tidak butuh guru, sholawat tidak butuh khusyuk. Tapi kalau punya guru bisa khusyuk, lebih bagus, lebih baik, lebih mulia. Bahkan sholawat tidak batal dengan riya. Paham riya oh ya? Apa riya? Pamer. Sholawatan pamer sah, diterima, bobul Bu. 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 Pak. Bu. Empuk ya? Empuk. Pak. Kayaknya sing ngeli bapak aku ya. Soalnya orang metu ya. Maning-maning aja, tak tegur ya, biar semangat ke. Bu. Pak. Halo. Sampean jawab apa bentak? Saya mau kasih kenang-kenangan buat di sini perempuan. Kalau Habib Reza manggil aja jawab dalam. Kayak artis butuh dihangatkan ya. Lebih romantis ya. Kalau Habib Reza panggil nggak usah dalam, diganti baik. Iya Habib. Ya. 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 Bu. Ya Allah. Kok pakai hasut ya dalamnya. Pak. Bisa iya Habib jelek gimana? Kacauan apa sampean? Anakku bisa iya Habib. Kan aku geli. Sholawat keramat. Ayo kita lihat. Ada satu kitab bernama Sirah Nabawiyah. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah, di situ pengarangnya bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah guru besar daripada As-Sayyid Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Syatta', pengarang kitab Rihanul Talibin. Sayyid Abu Bakar Syatta' ini guru besar daripada Syekh Mahfud Tarmasi. Syekh Mahfud guru besar di Indonesia, di tanah Jawa ini oleh Syekh Hasim Asy'ari. Maksudnya apa? Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan adalah mata rantai sanad keilmuan Nahdlatul Ulama. Bahkan bukan hanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Sentora bumi ini, sebagian besar sanad keilmuannya masuk ke jalur Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Hasani. Dalam kitab Sirah Nabawiyah di situ bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam di sorga.
nggih dewekan ora gelem Nabi ning surga dewekan ora gelem. Tak ulang maning ya. Nabi ning surga dewekan. Ah, yuk bareng-bareng kok. Nabi ning surga dewekan ora gelem. Paham? Maksudnya aja jomblo, aja dewekan, bojo. Paham deh? Kowe Nabi bae bojo, ning surga bae bojo. Ki anak wong dudu nabi, dudu ning surga ning bumi ayu ka jomblo betah. Tak coleke juga karo randane. Ana sing nyaut bib, wis sepuh bib, ora apa-apa go batir-batir batuk nang kasur. Nabi Adam berdoa berkata, ya Allah minta pendamping, Allahumma murafidi, ya Allah minta pendamping, ya Allah minta pendamping. Sampai Nabi Adam letih tertidur dalam doanya. Ketika Nabi Adam sudah tertidur dalam doanya, Allah kabulkan. Diperintahkan malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mengambil tulang rusuk sebelah kiri yang paling bawah. Fa khalaqallahu ummana Hawa. Maka Allah menciptakan ibunda Hawa. Begitu Nabi Adam bangun tidur kaget pak, anak wadon ayu nemen, ada perempuan cantik. Nabi Adam kaget. Tugasnya bapak-bapak tetap unik pak. Dipanggil kamu 6 sampean aja gendut kaget nah ya. Kaget bapaknya bu dipanggil kok orang nyaut pak. Ya kayak gue ya. Saya mau tanya sama bapak di sini, kalau ada perempuan cantik bawaannya pengen ngapain? Dilek. Ada ini kayaknya. Dilek. Ya minta maaf bu. Ghayatul jamalah, indah. Puncak kecantikan wanita itu ada pada ibunda Hawa bu. Satu-satunya manusia dari kalangan perempuan yang Allah ciptakan di surga ibunda Hawa. Cantiknya luar biasa, rambutnya ikal, kulitnya putih, bodenya gitar Spanyol lewat pak. Saking cantiknya ibunda Hawa, ulama mensifati sab'ina di'fan min hurul ain. Kecantikan ibunda Hawa itu 70 kali lipat daripada cantiknya bidadari. Masya Allah. Satu bidadari pak, kalau minum susu pak itu kelihatan lehernya susu lagi jalan. Temenan dia, itu dongeng. Saking cantiknya, saking putihnya, saking beningnya. Zaman saiki bening apa ya? Oh iya gue glowing. Kalau langganan salon kayak bubuna. Saking glowing pak, saking glowingnya minum susu kelihatan lehernya susu lagi jalan. Itulah bidadari surga. Nah, duduk bidadari bumi ayu. Bidadari bumi ayu aja minum susu, minum kopi ke orang katon. Maka Nabi Adam mau menyentuh kulit ibunda Hawa. Ketika Nabi Adam mau menyentuh kulit ibunda Hawa, terdengar suara, "Mah ya Adam, hatta tuaddi mahroha." Jangan wahai Adam, bayar dulu maharnya. Subhanallah. Bu. Ya kelalen. Ngambek teh hati teh kayak. Aja kelalen, bu dieling-eling kok. Bu. Ya Allah. Krungu, denger nggih, anak perempuan itu dimahari. Dari zaman ibunda Hawa, gudrotnya wanita itu sebelum disentuh dimahari nggih. Nggih, aja gawe isin Pak Bu. Sendal jepit aja kalau mau dipakai dimahari disit oh ya. Bocah wadon gratisan. Cuman merepot Pak zaman sekarang. Zaman sekarang ini paha ayam sama paha manusia mahalan paha ayam.
betul apa salah? Nang kana nang kene ka wis kan dibongkar kupio bahaya. Faqala Adam, maka Nabi Adam berkata, wa ma mahraha ya Rabb, duhai Allah, maharnya apa? Faqala, maka Allah berwahyu kepada Nabi Adam, antusalli wa tusallim ala habibi Muhammad 3 marrat wa fi ba'd riwayah asra marrat. Maharnya wahai Adam, kau bersolawat kepada kekasihku Muhammad 3 kali, dalam riwayat yang lain 10 kali. Maka mahar pernikahan Nabi Adam dan Ibunda Hawa solawat kepada Nabi Muhammad. Para ulama menyikapi sejarah tersebut dengan berkata, karena sejarah itulah tercatat dalam peradaban sejarah umat manusia, syariat, amal, ibadah yang pertama kali Allah perintahkan dan yang pertama kali dilakukan oleh manusia, solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada maulidan jangan kosongan, pasang niat yang banyak. Ini ibadah keramat. Kalau perlu bawa hajat yang banyak, Pak. Di tempat semacam inilah hajat kita bisa mendapatkan pengkabulan dari Allah. Oh, bagaimana tidak? Kita punya hajat yang banyak. Iya ya. Bapak-bapak banyak hajat, tapi ibu-ibu lebih banyak kayongnya. Bapak banyakan mana hajatnya? Ibu-ibu nemen ya. Orang percaya, ayo teliti ke, tak aji ke. Ibu-ibu sama bapak-bapak banyakan ibu-ibu hajatnya. Nggak percaya, ayo kita teliti. Pertama, saya mau tanya bapak di sini. Di sini bapak-bapak pecinya ada berapa? Weh, si nyaut bojone ya. Bapak-bapak pecinya 1 tok. Peci tahlilan ya kue. Peci manakiban. Peci maulidan. Peci jumatan. Ireng maning. 3 tahun maning. Kalau ibu-ibu berapa kerudungnya? 1, 10. Saya punya istri pernah ditanya, Saripah kerudungnya berapa? Jawabnya singkat, 1 lemari. Soalnya ibu-ibu, Pak, kata mereka perempuan pakai kerudung hari ini, besok malu lagi dipakai. Betul. Jadi laki-laki gak ada malunya. Belum tahu orang diganti-ganti kan pimen urusannya. Paling banyak hajatnya ya perempuan, jangankan yang di kepala, yang di kaki ya banyakan perempuan. Oh ya, bapak-bapak sudahnya berapa? Nasib kayak bapak-bapak sudahnya 1, ibu-ibu Masya Allah, sendal jamiahan sejen, sendal manakiban, sendal pasaran, sendal ngemol, sendal ngegosip. Wah, pamane. Yang paling banyak hajatnya ya perempuan. Makanya kalau datang ke sini bawa hajat. Nabi bersabda, "Man shalla alayya fi yawmin mi'ata marrah, ghadallahu lahu mi'ata hajah, 70 minha li akhiratihi wa 30 minha lid dunyahu." Nabi berkata, barang siapa berselawat kepadaku 100 kali setiap hari, Allah akan mengkabulkan untuknya 100 hajat, 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita nggak ada, Bu, hajat kita sampai 100 pun nggak ada. Saya berapa hajat saya? Hajat saya 1, punya istri soleha, taat nurut, cukup. Punya anak soleh soleha, taat nurut, cukup. Punya rumah 1, cukup. 2 ya alhamdulillah. Punya mobil 1 cukup, 2 ya alhamdulillah. Pondok pesantren berjalan dengan baik, melahirkan generasi umat, cukup. Punya 2 pondok ya alhamdulillah. Iya ya. Dan lebih papat. Allah siapkan 100, Bu, Pak. Makanya kalau datang ke sini jangan kosongan. Saya ingat, saya dari dulu kalau ada yang datang ke rumah, Pak,
minta ijazah, saya kasihkannya sholawat karena Nabi yang ngajarkan kita. Pernah ada satu santri perempuan ibu-ibu datang ke rumah, bilang begini, Habib, saya kesini mau minta amalan ijazah. Oh ya, buat apa? Ya, begini Habib, saya punya tetangga motornya banyak, saya nggak ada. Terus saya lebih butuh motor kayaknya, Habib. Saya pengen punya motor, masya Allah. Motor apa? Saya bilang motor PCX. Ya yang belum ke PCX. Ya wes, kalau begitu salawat aja bu. Gitu ya. Salawat baik, insya Allah kabul. Caranya bagaimana, Be? Oh, setiap sampean lihat motor PCX, disalawati. Kayak kue Beb ya. Bismillah pulang. Akhirnya setiap ngeliat motor PCX, Allahumma sholli ala Muhammad. Maring pasar karo bojone, Allahumma sholli ala Muhammad. Cari bojone ke bojone nonges. Subhanallah, ini kisah nyata. 4 bulan kemudian datang ke rumah suami istri, bawa motor PCX warna ireng, warna hitam, bawa ke rumah, langsung bilang, Habib doakan Habib. Alhamdulillah sampai kita tuku cash Beb. Masya Allah. Akhirnya istrinya bilang, bener Beb, saya itu paling suka motor PCX, saya sholawati gobul Beb. Jadi bener ya Beb ya, kalau kita suka sesuatu yang disolawati. Oh iya, itu perintah Nabi. Suaminya dengar, ngamalin. Setiap suaminya melihat sesuatu disolawatin. Rada akhirnya benyut mata mene oh. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat, ini 3 poin singkat kita kaji. Bahwasanya di dalam Maulid Nabi itu ada gembira dengan kelahiran Nabi, ada mendengarkan kisah Nabi, ada sholawat kepada Nabi, semuanya berhubungan dengan Nabi. Maka ibadah kita ini bidalil as-sahih bi isnadin qawi. Ini acara kita, acara dengan dalil yang sahih, dengan sanadnya yang kuat. Makanya kita lazimkan, kita lestarikan. Jadi kalau perlu kita jadikan budaya bangsa Indonesia yang maulidan. Amin. 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 Sekarang saya tanya ini ibu-ibunya di sini, maulidan enak apa enak? Enak apa enak? Manis apa pahit? Madu apa racun? Bisa nih madu karo racun. Anak-anak gune ya. Madu. Barang-barang sampai karo Habib kapalan sampai ya no ya. Madu. Wah. Racun. Bos aja Jawa-Jawa kayak maulidan, dan hutan. Madu tangan. Madu tangan. Racun tangan. Jelas penyanyi aja tahu, masa kita umat Nabi nggak tahu? Madu tangan kanan, racun tangan kiri. Cuman repot zaman sekarang Pak Bu, banyak racun dijual mereknya madu. Ngakunya muslim, kesolawatan jarene bid'ah. Ngakunya muslim, maulidan jarene syirik. Kok sama saja jual racun mereknya madu. Bu. Belepotan kan. Nah ini saya mau tanya sama ibu-ibu Bumi Ayu, coba dijawab yang kompak, yang keras. Ini masalah racun sama madu. Kalau Habib tanya pilih mana, di racun apa di madu? Tadi ada yang nyawa, di racun apa di madu? Di madu. Tapi saya yakin Pak, di sini mah ibu-ibu solehah, mau pakai kerudung mukanya pada bercahaya. Mau pakai bedak apa itu? Saya mau tanya sama yang hadir, perempuan ini pakai kerudung wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Tidak. Bingung-bingung sampai ya. Orang percaya takoni marnya ini. Pakai kerudung dalam akidah Ahlus Sunnah madhab Mu'tabarah itu tidak wajib,
sing bisane dia sing wajib kowe nutup aurat. Jadi ibu-ibu Bumi Ayu tak bebas pan nutup aurat, ganggone kerudung ya boleh boleh, sarung suami boleh, karpet musola aja, musola wakaf gue sembarangan. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, maka acara semacam ini seharusnya menjadi azimat, jimat kita untuk percaya diri jumpa Allah dan jumpa Nabi Muhammad. Saya titip pesan kepada semua para ibu, ini zaman akhir fitnah. Tolong anak-anaknya kalau mau disekolahkan, lihat-lihat sekolahnya, lihat-lihat sekolahnya, lihat ya akidahnya harus jamaah, pora nengahdin kan insyaallah wis aman. Apalagi sekarang nggak kurang-kurang Bu, mulai dari RA sampai Universitas Nahdlatul Ulama sudah ada. Kita punya sendiri, masukkan di situ bukan masalah kita menghidup-hidupkannya saja, tapi juga untuk membentengi anak keturunan kita. Cekel temenanan, NU-nya ada ucul, kuat pegangnya biar kita selamat dunia selamat akhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tahun depan acara semacam ini juga terlaksana dengan baik. Amin ya robbal alamin. Itu kiranya yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa riayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita yang datang bawa hajat, Allah kabulkan hajatnya. Amin. Yang datang bawa dosa, Allah ampuni dosanya. Yang datang bawa kesalahan, Allah maafkan kesalahannya. Yang datang bawa kesulitan, Allah selesaikan kesulitannya. Yang datang bawa kesukaran, Allah lapangkan hatinya. Yang datang bawa kerendahan, Allah tinggikan. Yang datang bawa kesempit, Allah luaskan. Yang datang bawa anak, Allah soleh-solehkan. Yang datang bersama istri dan suaminya, Allah soleh-solehkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة ومعجزة الفاتحة وكرامة الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة أن تفتح لنا بكل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تختم لنا أمورنا في خير ولطف عافية وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.